Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hafsah. Pada kali ini, saya akan membahas materi mengenai perencanaan dan pengembangan kurikulum pada topik 3, 6, elaborasi pemahaman sebagai capaian pelajar UBD. Berdasarkan tugas elaborasi pemahaman, saya memilih ulasan pada kelompok 4, di mana kelompok 4 mengenai aspek pemahaman berupa aspek perspektif. Perspektif artinya melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Peserta didik dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang berdasarkan suatu hal dan memberinya kritik. Apabila peserta didik dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang mereka secara kritis, akan mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, atau prosedur belajar. Perspektif berarti melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda, melihat gambaran besar, dan melihat asumsi yang mendasarkan pada suatu hal dan memberikan sebuah kritikan. Memiliki perspektif sebagai dalam UBD adalah suatu pencapaian yang matang, pemahaman yang diperoleh tentang bagaimana gagasan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Contoh konkret yang dijelaskan oleh kelompok 4 yaitu ada 2. Yang pertama, suatu kelas terdapat diskusi mengenai pembelajaran memainkan alat musik tradisional. Peserta didik akan menyampaikan argumen mengenai pro dan kontra tentang suatu hal tersebut sesuai apa yang mereka ketahui. Peserta didik akan berdiskusi mengenai alasan mereka lebih praktek dalam bermain alat musik kelempong, panci, dan bansi. Dan dari berdiskusi tersebut terdapat perbedaan pendapat yang membentuk suatu pemahaman yang bermakna dalam memaknai sesuatu, sehingga mereka tidak serta-merta mempercayai dan menerima saja, melainkan dia dapat mengkonstruksi pemahamannya melalui sudut pandang yang berbeda. Menurut saya, ini merupakan perspektif yang diperoleh oleh peserta didik, bagaimana dia melihat sudut pandang yang berbeda dari kelompok-kelompok lain dan bisa menyimpulkan dari sudut pandang tersebut. Kemudian pada contoh kedua kontrik yang dijelaskan oleh kelompok 2 yaitu peserta didik melakukan perspektif pada pembelajaran seni budaya tentang alat musik tradisional. Guru meminta peserta didik untuk memilih masing-masing satu alat yang nantinya dipraktekkan peserta didik apa saja teknik-teknik yang ada pada alat musik tersebut. Perspektif siswa dalam pembelajaran itu sama, yaitu dari sudut pandang siswa dan konsep yang diperoleh bahwa memainkan masing-masing alat musik tradisional itu sudah ada aturannya. Sehingga dalam kedua contoh kontrik ini bisa disimpulkan suatu perspektif atau sudut pandang yang diperoleh oleh siswa tersebut memberikan gambaran yang jelas dan memberikan pemahaman bagi siswa bagaimana melihat suatu permasalahan menurut pandangan dirinya. Saya membaca literatur mengenai artikel skripsi yang ditulis oleh Nadia Ayu Reta Utami dengan judul Pengembangan Modul Ajar Kurikulum Merdeka Menggunakan Pendekatan Understand by Design, pelajaran IPA kelas 6 di Min 6 Bandar Lampung. Dalam ulasan artikel jurnal ini diperoleh yaitu secara detail mengenai Understand by Design adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Menurut Wingen, perspektif merupakan berpikir kritis. Tipe pemahaman ini mengenai beberapa pandangan peserta didik, melainkan dengan kesadaran bahwa setiap jawaban dalam setiap pertanyaan yang melibatkan sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Dalam memahami perspektif, perlu dengan hal yang penting, yaitu dengan memahami sesuatu dengan cara melihat dari satu sudut pandang saja berarti membatasi kita dengan melihat sudut pandang yang lain. Tetapi dengan melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang itu dapat membantu
Kesimpulan penulis setelah melakukan perbandingan hasil diskusi kelompok 4 dengan artikel skripsi yang penulis cari, yaitu berdasarkan hasil kelompok 4 dan artikel yang skripsi yang saya peroleh, dapatkan kesimpulan bahwa aspek perspektif dalam UBD ini dimaknai sebagai suatu cara pandang siswa yang dapat memiliki perspektif apabila melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis dan melihat sebuah gambaran pada umumnya. Kemudian saya juga mencari kesimpulan lain berdasarkan perbandingan hasil kelompok tersebut dengan artikel yang saya temukan. Yang pertama yaitu aspek pemahaman perspektif berdasarkan pemahaman peserta didik secara kritis serta pandangannya mengenai sesuatu hal. Kedua, pemahaman berdasarkan sudut pandang peserta didik yang mampu memahami sudut pandang tersebut. Ketiga, desain aspek perspektif ini dapat diterapkan menjadi salah satu alternatif jasa pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, pemahaman UBD dapat meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik dengan pemahaman UBD diterapkan mampu memberikan sebuah perubahan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik secara penulisan maupun lisan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.